Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NPM 2151020301, kelas G, Program Studi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PPI. Baik teman-teman, saya di sini akan menyampaikan beberapa kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk saya. Tema yang akan saya bawakan kali ini yaitu berbicara baik atau lebih baik diam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadrat Ilahi Robbi Azza wa Jalla yang telah memberikan kita sehat maupun sempat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya, sholawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Nabi Muhammad SAW berpesan dalam hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya mengendalikan lisan agar berkata baik dan menahan diri dari perkataan kotor dan dusta. Pesan Nabi SAW tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk pengamalan adab-adab dalam berbicara. Misalnya, berkata dengan penuh sopan santun, menghindari pembicaraan yang tidak penting, menahan pembicaraan yang mengandung unsur permusuhan, penghinaan, cacian, merendahkan orang lain, dan dusta, serta menghindari ghibah atau membicarakan aib orang lain. Maka dari itu, sebelum berbicara, hendaknya kita memikirkan dulu apakah apa yang akan kita katakan baik atau tidak, dapat menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Sebab ketika sebuah ucapan sudah terlanjur diungkapkan dan menyakitkan orang lain, maka sulit untuk ditarik kembali. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lisan itu lebih tajam daripada pedang. Dalam sebuah riwayat juga telah dijelaskan akibat dari seseorang yang tidak berpikir sebelum berucap. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, diam adalah pilihan terbaik dalam menjaga lisan ketika kita tidak mampu untuk berkata yang baik. Sebab baik, buruk, dan keselamatan seseorang juga ditentukan oleh seberapa baik ia dalam mengendalikan lisannya. Banyak orang yang menjadi mulia karena lisannya, namun tidak sedikit pula yang terjerumus dalam kehinaan karena tak mampu menahannya. Mengingat pentingnya perkara menjaga lisan ini, Islam memberikan rambu-rambu khusus agar umatnya selamat dari bahaya lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu, mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar." Quran Surah Al-An'am ayat 70-71. Selain itu, Islam memandang bahwa menjaga lisan menjadi tolak ukur tinggi kerendahan keislamannya dan keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seseorang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Begitu pentingnya
menjaga lisan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bagi orang-orang yang mampu mengendalikan lisannya, yaitu dengan jaminan surga. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menjaminku akan menahan apa yang di antara kedua janggutku atau lisan dan kedua kakinya atau kemaluan, maka aku jamin baginya surga." Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Ta'mizatil Mu'minin min Ihya Umuluddin disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tidak ada sesuatu yang perlu dipenjara dalam waktu yang lama selain lisan." Sedangkan Taus mengatakan, "Lisanku adalah binatang buas. Jika aku melepaskannya, maka dia akan memakanku." Di era informasi seperti saat ini, menjaga lisan agar selalu berkata yang baik juga dapat dimaknai dengan mengendalikan postingan di sosial media. Apa yang kita unggah di sosial media harusnya berada dalam kontrol yang baik, sebab yang ditulis bukan hanya akan berbicara satu atau dua orang saja, tetapi sudah menjadi konsumsi publik. Dalam kondisi demikian, mestinya kehati-hatian perlu lebih ditingkatkan lagi. Mengutip dari Bahaya Lisan oleh Abdullah Gimnastar, manusia yang beruntung adalah manusia yang bisa memanfaatkan waktunya untuk meraih keuntungan dunia dan akhirat, seperti mengisi waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia paling rugi adalah orang yang membuang waktunya dengan sia-sia, seperti berkata dalam hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap ucapan Bani Adam itu membahayakan dirinya atau tidak memberi manfaat, kecuali kata-kata yang berupa amar ma'ruf nahi mungkar, serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Tirmizi. Lisan sangat berpotensi untuk menjerumuskan pada kebinasaan, sekaligus menentukan derajat kemuliaan dan kehormatan seseorang. Sebab itu, siapa yang menginginkan kemenangan berlimpah pahala, hendaklah ia benar-benar menjaga lisannya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Beliau menjawab, "Jagalah lisanmu." Hadis riwayat Tirmizi. Masih dari sumber yang sama, lisan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan harus senantiasa disyukuri, sebab sebenar-benarnya dengan cara mensyukuri lisan adalah menggunakannya untuk berbicara hal-hal bermanfaat atau tidak lebih baik diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia mengatakan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini beberapa keutamaan bagi seorang muslim yang mampu menjaga lisan seperti yang dihimpun dari Reuni Ahli Surga atau sejumlah amalan penting penghimpun surga saat di dunia. Oleh Ahmad Abi Al-Musabbih. 1. Memiliki kedudukan tinggi sebagai orang muslim dengan menjaga lisan. Umat Islam akan terhindar dari perkataan-perkataan yang berujung pada dosa. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Siapakah muslim yang paling utama?" Kemudian beliau menjawab, "Orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan buruk kepada orang lain." Hadis riwayat Bukhari. 2. Dijanjikannya surga. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari ucapan buruk dan tidak berguna, baginya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anha,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya, apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut atau lidah, serta kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya berikan jaminan surga untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, dijauhkan dari kebinasaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu dan tidak mampu menjaga lisannya, maka ia akan binasa di akhirat. Bahkan, wajahnya akan tersungkur dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika berbincang dengan Mu'adz bin Jahal radhiyallahu anha, "Maukah aku berikan kepadamu tentang kunci suatu perkara itu?" Jawabannya, "Iya, wahai Rasulullah." Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, "Jagalah lisan ini." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau dipaksa karena apa yang kami katakan?" Maka beliau bersabda, "Celakalah engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka?" Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang diridhoi oleh Allah dan dia tidak menyangka akan sampai kepada apa atau ditentukan oleh Allah, lalu ia mencatat keriduan baginya pada hari dia berjumpa dengan Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Imam Malik, dan Ahmad. Yang kelima, dekat dengan Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak lisan dan tulisan yang senantiasa terjaga baik merupakan fondasi akhlak yang baik. Siapa yang menjaga akhlaknya baik akan dibawa dirinya dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat dudukku denganku pada hari kiamat. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.